Hai Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Jumpa kembali dengan channel Bonsai Ajib, channel yang selalu membahas mengenai bahan bonsai yang saya proses mulai dari nol. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini ada satu bahan yang akan saya bahas mengenai bentuk awal bagaimana saya memproses bahan ini sampai memiliki kerangka tajuk pada bagian batangnya. Nah, setelah ini akan saya sisipkan gambaran bentuk dasar dari bahan ketika awal sekali ada di galeri teman-teman, mulai dari batang dan percabangannya. Awalnya cabang-cabang tersebut masih sebesar lidi teman-teman ya, belum saya lakukan pengelosan. Nah, ini hasil setelah 8 bulan pemrograman teman-teman, sekaligus saya melakukan program akar ya. Nanti teman-teman untuk akar bisa dilihat di akhir video, akan saya tunjukkan. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman mengenai proses pembentukan kerangka atas ya, terutama untuk bagian percabangan. Berikut penataannya. Dengan bentuk dasar yang seperti itu sebelumnya kita dimudahkan teman-teman ya. Berbeda ketika kita memiliki bahan yang dengan batang yang hanya lurus saja. Untuk yang bahan yang seperti ini memiliki konsep semi twin teman-teman ya. Jadi ada bagian potongan batang bawah, sehingga itu yang akan saya jadikan aksen lengan pertama teman-teman. Nah, ini penampakan dari samping teman-teman ya. Ini saya lakukan proses pengarahan cabang atau anak cabang ya ini ya. Ini sudah anak cabang teman-teman. Karena cabang yang sebenarnya itu sudah saya potong pendek, yang kemudian saya keluarkan 3 cabang dan akhirnya saya pilih 2 cabang ini teman-teman. Nah, untuk wiring ini saya tujukan mengarahkan cabang atau anak cabang ini, yang satu bagian depan jatuh ke bawah, yang di sisi belakangnya saya letakkan agak naik ke atas teman-teman, untuk menunjang atau mengisi kekosongan yang ada di masing-masing ruang tajuknya. Jadi jika teman-teman melihat di sini sudah terlihat kerangkanya, namun ini belum teman-teman ya. Ini masih saya lakukan pengelosan karena ada bagian potongan yang teman-teman nanti bisa lihat saya tunjukkan ya, itu masih belum menutup sempurna untuk bagian bekas potongannya. Dan ini adalah sisi depan teman-teman ya. Jadi ini bagian depannya. Nah, itu saya potong segitu, itu posisinya belum fix teman-teman ya. Jadi masih saya lakukan pengelosan untuk menyeimbangkan dimensi cabang dengan besar batang yang seperti itu teman-teman. Jadi minimal ketika saya hentikan proses pengelosan ketika ukuran cabang itu minimal 1/3 bagian besar daripada batang yang dimiliki satu bahan bonsai teman-teman. Dan ini menjadi kerangka awal tajuk ya teman-teman yang untuk percabangan yang dimiliki oleh bahan ini. Jadi ini masih awal teman-teman ya. Saya belum melakukan proses pecah batang, namun sudah saya dahului dengan proses akar ya. Nah, saya mengurangi beberapa tunas yang tidak saya butuhkan untuk memancing munculnya tunas baru tentunya teman-teman ya. Dan untuk bahan ini memang sebetulnya sudah waktunya untuk dilakukan penggantian media, karena umur daripada media ini kurang lebih sekitar 8 bulanan teman-teman.
Nah, untuk bagian mahkota sudah terlihat bagian terusannya teman-teman ya. Nah, ini adalah lengan ketiga ya teman-teman, jadi posisinya agak lebih ke depan, namun nanti akan saya arahkan lebih ke belakang teman-teman untuk menunjang terbentuknya background. Untuk kerangka bakal mahkota sudah terlihat dua cabang di atas tuh teman-teman ya. Jadi ada satu cabang yang saya sementara pertahankan di bakal terusan mahkota. Nah, ini tugas saya teman-teman ya. PR saya adalah meluruskan bagian sudut itu. Nah, bagian ini teman-teman ya, ini adalah lengan ketiga yang saya arahkan lebih ke belakang untuk menciptakan perspektif background di situ. Ini sudah saya potong teman-teman ya, untuk memancing munculnya tunas baru. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya, bagian bekas potongan yang belum tertutup sempurna untuk bagian kambiumnya. Nah, itu jadi pada prinsipnya pada proses ini teman-teman kita loskan dulu ya untuk bagian cabang-cabang yang sudah kita pilih untuk kita besarkan terlebih dahulu, agar supaya ketika prosesnya berjalan akan menarik kambium untuk ikut menutup bagian luka tersebut, bagian bekas potongan ya. Nah, ini karena kondisinya atau posisinya terlalu tinggi, saya cukup tarik seperti itu teman-teman, jadi tidak harus dilakukan wiring kembali. Nah, ini untuk bagian anak cabang teman-teman ya, ini di bagian kerangka mahkota saya pendekkan saja. Sebetulnya untuk posisi ini bisa dihilangkan teman-teman, namun karena untuk merangsang kambium naik menutup bekas luka, saya biarkan dulu ya, tidak masalah teman-teman, asalkan kita tetap mengontrol besarnya dimensi percabangan, jadi tetap pada posisi bertingkat teman-teman ya. Jadi mulai dari besar, mengecil dan seterusnya ya. Jadi itu prinsip yang tetap kita jadikan pegangan agar hasil nantinya kita dapatkan lebih natural teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya, setelah saya lakukan proses pruning kemudian penataan cabang kembali. Nah, bagian cabang ini harus saya arahkan lebih ke samping teman-teman. Cukup ditarik saja dengan kawat teman-teman ya, tidak perlu kita lakukan proses wiring untuk membebaskan bagian cabang berkembang lebih sempurna. Sekaligus juga untuk merangsang naiknya kambium menutup bekas potongan di bagian atas teman-teman. Nah, untuk kerangka mahkota kita maksimalkan pembentukan tajuknya dulu teman-teman ya. Untuk ini saya sisakan satu anak cabang saja teman-teman, atau ranting ya. Ini sudah ranting teman-teman, saya buat seperti itu saja, namun itu bukan fix di bagian akhir ya, nanti itu yang akan memicu pertumbuhan tunas baru untuk memenuhi percabangan nantinya. Nah, ini bekas potongan lengan kedua teman-teman ya, pada saat awal pembentukan cabang
saya mengambil bakar tunas cabang yang ada di samping belakang itu teman-teman. Akhirnya nampak di bagian depan teman-teman ya. Nah, salep kambium tidak lupa teman-teman untuk kita oleskan. Nah, sementara untuk bahan ini cukup seperti ini teman-teman pada proses pengerjaannya. Jadi kita biarkan sambil menunggu proses pengujian terhadap pupuk cair yang saya formulasikan untuk beberapa jenis bonsai. Nah, ini teman-teman, bagian perakaran sudah lumayan teman-teman ya untuk dimensinya atau besarnya. Pada proses ini saya sedang melakukan proses pecah akar ya. Jadi saya sedang potong tuh bagian akar untuk mengeluarkan cabang akarnya. Nah, kita tunggu selama 2-3 bulan. Selanjutnya akan saya lakukan pecah batang untuk bahan ini, karena itu PR saya tadi teman-teman ya. Nah, kemudian sampai proses penutupan luka bekas potongan tersebut. Selanjutnya pupuk cair saya berikan untuk tanaman ini dengan dosis 10 ml per liter teman-teman. Cukup disiramkan seperti itu. Biasanya 3 hari sudah mengeluarkan tunas baru di beberapa titik. Semoga pengujian yang saya lakukan ini membuahkan hasil yang nantinya akan saya share kepada teman-teman, yaitu mengenai komposisi pupuk yang saya gunakan apa saja dan materi apa saja yang harus teman-teman kumpulkan sebagai bahan dasarnya. Karena pupuk yang saya gunakan ini bisa kita gunakan seumur hidup dan cukup sekali modal saja teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman dan membantu teman-teman untuk tetap semangat berkarya seni bonsai, dan tidak semuanya harus beli jika kita masih bisa buat sendiri teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan untuk tekan like, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.